bagi teman-teman yang baru bergabung ya, selamat datang di kelas Zoom online sesi kedua ini, di mana kita akan membahas kita bagi dua sesi ya. Sesi pertama ini kita akan bahas asuransi, nanti kita akan join lagi di sesi selanjutnya, yaitu leasing sebagai usaha. Tentunya harapan saya bagi teman-teman yang join di sesi kedua ini agar dapat memahami apa yang saya sampaikan materinya. Bagi yang belum mendownload materinya, diusahakan download materi dulu agar pembelajaran kita bisa maksimal. Bagi yang belum isi absen di Sepada online, monggo silakan diisi. Untuk post test nanti menyusul ya. Oke, langsung aja kita share materinya. Oke, sebentar. Ada ya. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Oke, saya share dulu materinya ya. Oke, baik. Ya, ini dia. Baik, teman-teman, ya kita masuk aja langsung karena waktu kita terbatas. Untuk sesi pertama di sesi kedua ya, maksud saya kita bahas asuransi, selanjutnya nanti kita join lagi ya, kita bahas leasing karena materinya agak sedikit panjang, dan harapan saya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini maksimal ya. Oke, baik, kita masuk asuransi teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke asuransi, seperti biasa saya akan jelaskan dulu konsep dasar asuransi ya, dimana konsep dasar asuransi ini dia berhubungan erat dengan namanya aset ya. Apa itu aset? Aset itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ya. Nah, di sini ya, aset itu dibagi dua ya, teman-teman pasti udah pernah belajar di mana aset itu ada yang berwujud sama yang tidak berwujud ya. Nah, aset yang berwujud ya itu contohnya adalah rumah, mobil ya, contohnya yang seperti saya tampilkan ini ya, sapi. Nah, itu sapi bukan sembarang sapi ya teman-teman, ini sapi seperti sapi yang mahal ya, contoh misalnya untuk peternak sapi seperti untuk sapi perah ya, seperti susu dan lain-lain, itu nilainya sangat mahal ya. Satu ekor sapi itu bisa ratusan juta rupiah ya. Nah, terus di sini ada aset yang tidak berwujud ya, contohnya adalah seperti keahlian ya, keahlian atau profesi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di sini saya ambil contoh adalah seperti pengacara ya, petugas bank, dokter. Nah, saya ambil contoh misalnya dokter. Dokter ini tanpa adanya dokter ya, teman-teman saya yakin setuju dengan saya, itu rumah sakit tidak ada pemasukan. Kenapa? Karena pasti pasien yang sakit berusaha mencari dokter di rumah sakit, bukan mencari perawat ya. Nah, dengan adanya dokter maka akan menambah ya nilai ekonomi dari perusahaan tersebut ya. Dengan adanya dokter pasti ada pemasukan sepertinya. Makanya dokter itu adalah aset ya. Contoh lain misalnya mekanik nih, mekanik di bengkel ya, tanpa adanya mekanik di bengkel tersebut nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kalian dandan motor ya, misalnya rusak atau apa motornya, pasti mencari mekanik, bukan kasirnya ataupun yang tidak berkepentingan terhadap mekanik tersebut ya. Pasti kalian, kalau nggak ada mekaniknya pasti kalian cari tempat lain. Nah, jadi mekanik ini juga aset. Nah, yang berikutnya pengacara atau petugas bank nih. Kalau petugas bank itu mereka jual jasa ya teman-teman. Tanpa adanya petugas bank itu bank nggak dapat pemasukan apa-apa ya. Jadi artinya karyawan bank itu adalah aset bagi perusahaan. Nah, ini kita bicara tentang aset ya. Nah, ini konsep dasarnya dulu nih ya tentang asuransi nih. Oke. Nah, selanjutnya ya kita lihat di sini. Ya, di sini ada konsep transfer risiko. Nah, di mana kita selaku masyarakat yang ingin memiliki program asuransi ya, kita daftar dulu nih ya kepada perusahaan ataupun agen asuransi yang ada di yang kita kenal ya, ataupun yang teman-teman yang tahu lah siapa sih yang bisa dihubungin jika ingin memiliki program asuransi. Nah, nanti akan terdaftar di sana sebagai tertanggung. Nah, apa itu tertanggung? Tertanggung itu adalah orang yang jiwanya ditanggung oleh asuransi. Nah, tertanggung itu misalnya dalam sisi benda apa Pak? Ya misalnya kalau mobil, ya mobil itu
yang ditanggung adalah mobilnya. Nah, kalau dari sisi yang benda berwujud tadi ya seperti atau rumah ataupun sapi. Nah, dari sini seluruh peserta akan membayar iuran ya, iuran yang telah ditentukan di kontrak ya. Kesepakatannya sesuai dengan kesepakatannya lah. Misalnya kalau harga mobil ya kita tahu bahwa ketentuan OJK itu kalau nggak salah asuransinya biayanya 3% dari nilai pokoknya. Contoh misalnya harga mobil baru itu 200 juta. Kalau dikenakan biaya asuransi itu 3% dari 200 juta ya lebih kurang 6 juta seperti itu per tahun ya. Oke, nanti iurannya disetor ya. Iurannya disetor, setelah itu dananya dikelola oleh perusahaan asuransi ya. Nah, perusahaan asuransi ini akan memberikan namanya kompensasi ya. Kompensasi jika terjadi resiko sama itu mobil ataupun mohon maaf jika kita manusia ikut program asuransi, maka jika terjadi resiko sama kita ataupun kita selaku manusia, maka kita akan mendapatkan kompensasi berupa dana tunai ya, dana yang bisa ditransfer ataupun dalam bentuk tunai ataupun dialihkan atau dalam bentuk wakaf pun bisa ya, kalau kita inginkan dana tersebut dalam bentuk wakaf ya. Itu sekilas mengenai alur konsep transfer resiko ya. Baik teman-teman ya. Nah, asuransi itu apa sih Pak? Nah, asuransi adalah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan perusahaan pihak yang menggunakan asuransi. Nah, seperti itu. Itu pengertian dari asuransi. Nah, perjanjian tersebut itu namanya kontrak asuransi. Terus dibunyikan di mana Pak kontraknya? Nah, dibunyikan di dalam polis asuransi ya. Jadi polis asuransi itu isinya adalah ringkasan polis, data-data nasabah dan segala macamnya, ada ketentuan umum, ketentuan khusus dan lain-lain ya. Itu kita akan bahas ya. Baik. Nah, manfaat asuransi apa? Asuransi pasti yang pertama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Ya, terutama kalau kita menginjak sudah usia, mohon maaf nih, udah fase pensiun, kita membebaskan rasa khawatir kita terhadap secara finansial. Kenapa? Apabila kita mengikuti program asuransi sejak dini, ya jika terjadi risiko ekonomi ya yang dialami oleh kita maupun mohon maaf nih, apabila seseorang meninggal dunia, maka nilai ekonomis seseorang itu pasti sudah tidak ada lagi. Nah, artinya kita nggak perlu khawatir nih apakah meninggalkan hutang dan lain-lain. Kenapa? Cukup asuransi yang mengcovernya. Nah, seperti itu. Jika terjadi risiko, itu memberikan rasa aman dan perlindungan. Nah, yang kedua, itu pendistribusian biaya dan manfaatnya lebih adil. Betul. Kenapa? Karena di asuransi itu jelas siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan dana atau manfaatnya yang tertera di polis asuransi. Contoh misalnya ahli warisnya itu si A ya. Nah, sedangkan si B ini tidak termasuk nih ahli waris, maka si B ini tidak bisa ya menggugat si ahli waris si A ini. Kenapa? Karena namanya si A udah tercantum di buku polis. Udah jelas siapa yang akan menerimanya. Pak, kalau seandainya anaknya 3 dimasukin ke 3-3-nya bisa nggak? Bisa. Ya, jadi artinya tinggal dibagi persentasenya aja. Ya, apalagi 4 udah bagus banget ya, 25%, 25% dan seterusnya. Jadi artinya ini bisa lebih adil ya untuk ahli waris ya. Terus polis asuransi dapat dijadikan kredit jaminan, betul. Kalau seandainya nilai yang tertera di polis investasi ya, jadi di sini ada investasi ya teman-teman ya, ada asuransi itu namanya unit link. Unit link itu adalah proteksi ya bonusnya investasi. Nah, jika bonus investasinya itu bisa mencapai lebih tinggi ya di atas rata-rata, itu bisa dijaminkan ya sebagai pinjaman untuk memperoleh kredit seperti itu. Ya, bisa jadi dalam bentuk deposito bisa ya. Terus berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, betul. Kalau seandainya terjadi risiko nih di kemudian hari ya, seperti yang poin A, rasa aman dan perlindungan itu membebaskan rasa khawatir kita. Jika terjadi risiko sama kita selaku tulang punggung keluarga, ya kita nggak perlu repot-repot lagi ya. Kita mau meninggalkan hutang atau meninggalkan warisan. Tentunya sepakat kita sama-sama meninggalkan warisan. Nah, itu bisa dijadikan semacam kompensasi yang kita dapatkan jika memiliki asuransi. Ya, bisa jadi sumber pendapatan ya. Dan alat penyebaran risiko ya, kita tahu bahwa teman-teman asuransi itu kita berbicara pasti risiko teman-teman. Kenapa? Karena risiko itu pasti tidak tahu kapan terjadinya ya, uncertainty ya, seperti itu.
ketidakpastian ya. Yang terakhir adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha. Udah jelas bahwa dengan adanya masyarakat yang ikut program asuransi ya, mereka tidak perlu khawatir ya akan masa depan mereka karena sudah diprogram, sudah diproteksi atau dilindungi oleh asuransi. Nah, ingat teman-teman, asuransi itu bukan hanya asuransi jiwa saja, itu dalam bentuk kerugian ya untuk mobil, kendaraan, rumah, sapi. Begitu juga dengan untuk kesehatan juga ya. Dan perlu diketahui bahwa BPJS Kesehatan itu adalah murni asuransi kesehatan ya, tapi program pemerintah. Nah, sama BPJS Ketenagakerjaan juga sama, itu adalah asuransi tenaga kerja ya teman-teman, seperti itu ya. Baik. Nah, tadi kita udah singgung sedikit mengenai risiko ketidakpastian. Nah, dalam industri asuransi itu diartikan sebagai ketidakpastian ya dari kerugian finansial ya, atau kemungkinan terjadi kerugian. Nah, jadi artinya teman-teman di sini udah jelas bahwa asuransi itu memberikan proteksi atau perlindungan. Oke, nah ketidakpastian ini bisa terjadi ya disebabkan berbagai macam hal, misalnya dari sisi ekonomis yang berkaitan dengan alam atau bencana alam, ataupun terjadi, mohon maaf, peperangan atau pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya ya. Nah, risiko ketidakpastian ini ada dalam bentuk yang pertama adalah risiko murni ya teman-teman ya. Ini adalah risiko yang terjadi murni karena kejadian yang tidak dibuat-buat. Nah, jadi artinya teman-teman, bagi yang belum tahu nih ya, asuransi itu mereka juga ada namanya underwriting. Nah, dia akan menilai risiko apa yang terjadi berdasarkan dari usia ya, terus jenis kelamin. Itu membedakan ya tingkat risiko yang terjadi, maupun dari sisi perolehan ataupun pendapatannya dia, seperti itu. Nah, resiko spekulatif sudah jelas bahwa kita tidak bisa memprediksi namanya kapan terjadi resiko. Nah, kita nggak bisa memprediksi bakal terjadi, misalnya contoh ada bencana alam ya, terus seperti gempa ya, kebakaran dan lain-lain, atau istilahnya force major ya. Nah, itu kita tidak bisa berspekulatif itu kapan terjadi ya, bisa aja dimanapun itu sewaktu-waktu bisa terjadi ya teman-teman. Nah, terakhir adalah risiko individu. Ini jelas dialami oleh personel ya, masyarakat atau individu. Contohnya apa risiko individu? Ya udah pasti kita manusia pasti mengalami sakit ya teman-teman. Udah jelas bahwa manusia ini nggak ada kebal namanya sakit ya. Kalau ada kebal terhadap sakit ya kasih tahu saya mau berguru sama dia. Pak, kenapa sih Bapak kebal terhadap sakit? Ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, kita nggak bisa kebal terhadap, mohon maaf nih, namanya kematian atau meninggal dunia. Pasti semua orang akan mengalami itu. Nah, terus risiko harta apa? Nah, contoh misalnya kalau kita memiliki mobil ya, memiliki rumah, dan tentunya kita juga nggak perlu khawatir lagi jika memiliki namanya asuransi. Jika terjadi bencana alam, rumah kita hancur kena gempa, ataupun terjadi kebakaran dan segala macam, kita nggak perlu pusing atau garu-garu kepala, aduh rumah gua kebakaran, gua tinggal tempat saudara. Ya pertama iya, tapi dengan adanya asuransi, tentunya kita nggak perlu mengeluarkan tambahan biaya ya untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat kebakaran ataupun gempa tadi, seperti itu, karena adanya asuransi seperti itu. Nah, terus risiko tanggung gugat ya. Contoh misalnya ini adalah kita dalam kondisi ada melakukan pinjaman ya di pihak lain atau di bank. Rata-rata bank itu menerapkan setiap ya debitur wajib memiliki asuransi. Kenapa seperti itu, Pak? Karena asuransi itu yang mengcover ya. Jika suatu saat terjadi risiko itu sama nasabah atau debitur meninggal dunia, maka bank tidak repot lagi ya untuk menutupi sisa pinjamannya itu dengan mengambil dari cadangan modal bank tersebut ya. Rugi dia, pasti yang membayarnya adalah diharapkan adalah asuransi. Pak, kalau nasabahnya nggak punya asuransi gimana Pak? Ya tentu risikonya adalah mereka akan melakukan sita aset ya, aset yang dimiliki oleh ahli warisnya, keluarga yang ditinggalkan tadi. Nah, seperti itu. Makanya pentingnya adanya asuransi seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Asuransi mencoba mengurangi dampak kerugian ya kita. Jadi kita ini teman-teman bisa mengelola risiko ya. Nah, seperti apa pengelola risiko? Yang pertama adalah menghindari risiko. Nah, menghindari risiko itu seperti apa, Pak? Nah, menghindari risiko itu kita tahu nih, contohnya ya. Saya tahu bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Makanya saya tidak merokok. Kenapa? Karena rokok itu bisa merusak
kesehatan. Nah, itu aja ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengendalikan risiko. Kita tahu bahwa mengganti mesin lama dengan mesin baru itu sangat bagus, itu dengan cara mengendalikannya. Kita tahu bahwa motor lama ya, safety-nya dengan motor yang baru itu lebih bagus safety-nya yang motor baru. Kalau motor lama kita tidak tahu risiko apa yang bakal terjadi jika kita masih mengendarai motor yang lama ya, risikonya lebih besar dibandingkan motor yang baru, karena kendaraan ataupun mesin itu ada umur teknisnya ya teman-teman ya. Rata-rata umur teknis mesin itu 5 tahun ya. Terus menerima risiko ini contohnya apa? Nah, menerima risiko ini kita tahu dari Sabang sampai Merauke ya. Kita tahu bahwa wilayah pesisir ya, pantai dari Sabang, dari Aceh pesisir barat sampai kan pesisir Jawa sampai dengan itu Papua, kita berada di wilayah patahan gempa, teman-teman. Terus pertanyaannya, kenapa sih Pak kok banyak orang masyarakat masih tinggal di sana? Betul. Kenapa? Karena mereka siap menerima risiko. Nah, contoh ini bukan hanya di daerah wilayah pesisir pantai, patahan gempa. Ini bisa jadi di wilayah-wilayah perbukitan yang masih ada penduduknya. Misalnya ada tinggal di bawah lereng bukit ya, ada rumahnya di bawah. Kita tahu bahwa itu bakal terjadi risiko ya ketika bencana alam, misalnya longsor atau apa. Tapi kok kenapa masyarakat yang masih tinggal di sana? Karena mereka siap menerima risiko, itu contohnya. Terus mengalihkan risiko apa Pak? Yang mengalihkan risiko ini contohnya si bapak ya, si bapak tahu bahwa biaya kesehatan itu mahal, makanya si bapak mengasuransikan dirinya dan juga keluarganya, misalnya anak dan istrinya. Jika suatu saat terjadi risiko sakit ya, si bapak nggak perlu keluar kantong pribadi ya, nggak perlu keluar duit dari kantong pribadi untuk membayar biaya berobatnya, karena cukup asuransi yang membayar. Itu namanya mengalihkan atau mentransfer risiko. Contoh lain adalah misalnya seorang pengusaha dan karyawannya ya. Pengusaha tadi dia nggak perlu repot-repot ya mengeluarkan dari kantong perusahaannya, duit perusahaannya untuk membayar sakitnya karyawan tersebut ya, cukup asuransi yang bayar ya, seperti itu. Dia membelikan asuransi buat karyawannya ya, seperti itu. Jadi risiko kerugian tidak dapat dihindari tapi dapat diminimalisir ya teman-teman ya. Nah, ide dasar asuransi itu adalah mengurangi dampak kerugian aset. Baik, jika ada pertanyaan silakan tuangkan di kolom chat teman-teman. Baik, silakan kita lanjut lagi ya. Nah, prinsip asuransi ya teman-teman ya, prinsip asuransi. Nah, prinsip dasar asuransi yang pertama adalah insurable interest ya. Insurable interest ini artinya adanya keterkaitan hubungan secara finansial ya. Nah, contoh misalnya suami istri ya, terus ada misalnya ayah sama anak ya, terus ada pengusaha dan karyawan. Nah, itu adalah hubungan secara finansial. Pak, kalau seandainya tetangga sebelah sakit, kita beli asuransi bisa nggak? Ya nggak bisa ya, karena tetangga sebelah itu nggak ada hubungan secara finansial. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah utmost good faith ya. Apa itu Pak utmost good faith? Utmost good faith ini adalah itikat baik ya, yang dibuat oleh kedua belah pihak ya, antara si penanggung dan si tertanggung. Nah, penanggung ini adalah si perusahaan dan si tertanggung tadi adalah si peserta ya, peserta ataupun masyarakat yang ikut program asuransi tersebut. Nah, itikat baiknya apa? Jika terjadi resiko sama itu peserta, maka si penanggung atau perusahaan asuransi akan membayarkan kompensasi sesuai yang tertera pada kontrak ya, atau di polis asuransi. Itu namanya utmost good faith. Nah, indemnity, apa itu indemnity? Indemnity ini konsep ya, di mana penanggung ataupun perusahaan ya memberikan kompensasi risiko yang terjadi secara finansial yaitu kepada si pesertanya. Nah, bisa dalam bentuk pembayarannya dengan tahapan ya, secara bertahap atau bulanan ataupun secara transfer atau tunai, ataupun bisa diwakafkan ya dalam bentuk misalnya ke basis badan amal infak zakat ya, dan sedekah misalnya, seperti itu. Sesuai dengan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi tersebut untuk mewakafkan ya hartanya ataupun yang didapat
pada saat terjadi risiko, mohon maaf meninggal dunia nih, dapat dana ya, jumlah dana, nah dana itu bisa diwakafkan seperti itu. Itu namanya indemnity ya. Nah, proximate cost. Nah, proximate cost ini ya teman-teman, ini seperti contohnya adalah mengkaitkan adanya suatu peristiwa atau kejadian ya yang berantai ya, peristiwa kejadian yang berantai secara beruntun, seperti itu ya. Biasanya ini diawali oleh sesuatu yang contohnya misalnya suatu peristiwa atau kejadian yang beruntun, misalnya begini, adanya risiko yang terjadi di sekitar kita aja lah, misalnya ada bencana alam ya kan, misalnya ada gempa ya kan, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini yang rata-rata dalam sebulan itu tingkat intensitas ya gempanya itu sangat tinggi. Nah, itu beruntun. Nah, itu perlu adanya penilaian risiko ya terhadap daerah-daerah tersebut. Nah, itu proximate cause ya. Terus subrogation ya. Subrogation ini bisa diartikan yaitu penanggung atau perusahaan itu memberikan ganti rugi ya. Penanggung memberikan ganti rugi yang diakibatkan kepentingan oleh asuransinya. Ya, contoh misalnya dalam hal ini terjadi risiko yang dialami oleh si peserta ya, tapi dia belum meninggal dunia nih, tapi dia akan mendapatkan manfaatnya yang berupa dana tunai yang bisa didapatkan. Nah, seperti itu. Apabila si nasabah tadi tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar. Nah, subrogation ya. Yang berikutnya terakhir adalah kontribusi. Nah, kontribusi ini adalah bahwa setiap seluruh peserta itu wajib ya membayar iuran ya atau kontribusi yang tertera ya, yang tertuang di dalam polis asuransi. Nah, jika terjadi risiko, maka sesuai dengan kesepakatan angkanya atau jumlahnya nominal tersebut akan diberikan oleh perusahaan asuransi. Kepada siapa ya? Kepada ahli warisnya ya. Baik. Nah, ini dia contoh polis asuransi teman-teman. Polis asuransi ini bentuk fisik kontrak antara perusahaan asuransi dengan tertanggung ya, atau insurer ya. Insurer istilahnya kalau di istilah perasuransian ya, polis asuransi itu perusahaan asuransi itu insurer. Sedangkan kalau tertanggung, orang yang jiwanya ditanggung adalah insurer. Ya, ini contohnya. Isinya apa aja, Pak? Nah, isi polis ini banyak ya teman-teman, ada ringkasan polis ya terkait dengan kesepakatannya, terus ada ketentuan umum, ketentuan khusus, dan macam-macam ya. Dan itu sifatnya mengikat ya, artinya jika terjadi risiko sama itu peserta, maka perusahaan asuransi wajib ya melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Dan buku polis ini jangan sampai hilang teman-teman. Ini sama seperti contohnya surat berharga ya teman-teman. Kenapa saya bilang surat berharga? Jika terjadi risiko ya, maka jika tidak memiliki buku polis, perusahaan asuransi tidak mau proses. Makanya saya sarankan bagi teman-teman yang memiliki polis asuransi, simpan baik-baik buku polis tersebut ya, masukkan ke safe deposit box atau tempat-tempat yang safety atau aman ya. Jika suatu saat dibutuhkan, ini akan dicari nih. Ini sangat berharga nilainya, teman-teman ya. Baik. Nah, premi asuransi ini adalah iuran yang dibayar oleh pihak tertanggung ataupun perusahaan ya. Ya, jadi pihak yang peserta asuransi kepada perusahaan asuransi ya, iuran yang dibayar sesuai dengan kesepakatan ya. Contoh misalnya Bapak A usia 35 tahun ya, dia ingin mengambil warisan yang nilainya 1 miliar. Nah, maka si Bapak A tadi harus menyetor sejumlah dana yang lebih kurang itu berapa ya, kalau 1 M itu untuk warisannya rata-rata sih di atas 3,5 juta ya kalau nggak salah per tahun ya, jika ingin memiliki asuransi. Kenapa? Terus bagaimana Pak jika si Bapak A sehat-sehat aja? Ya tentunya yang didapatkan oleh si Bapak A ya perlindungan atau proteksi ya. Sama seperti BPJS Kesehatan teman-teman ya, kalau seandainya itu sifatnya hangus ya, jika tidak ada risiko maka tidak ada kompensasi atau pembayaran dan tidak ada pengembalian dana yang telah disetor ya. Baik. Terus penggolongan asuransi. Nah, penggolongan asuransi ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah menurut sifat pelaksanaannya, yang kedua adalah jenis usaha
asuransi. Nah, yang pertama adalah menurut sifat pelaksanaannya, ya. Nah, menurut sifat pelaksanaannya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah asuransi sukarela, ya. Asuransi sukarela ini adalah prinsipnya dilakukan ya tentunya secara sukarela, ya, semata-mata dilakukan atas kesadaran ya akan kemungkinan terjadinya risiko yang akan terjadi. Ya, contoh misalnya asuransi kecelakaan, asuransi ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Ya, itu sifatnya sukarela. Nah, yang kedua adalah asuransi wajib. Nah, asuransi wajib ini yang sifatnya ya pelaksanaannya telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, contohnya apa itu, Pak? Ya, contohnya ya BPJS, ya, BPJS ketenaga kerjaan itu asuransi ya, teman-teman. Setiap perusahaan wajib memiliki memaksa ya, mewajibkan ya setiap karyawannya itu diasuransikan ya tenaga kerja. Ya, namanya kalau dulu namanya jam sostek ya, kalau sekarang namanya BPJS kesehatan. Dan juga ada namanya BPJS kesehatan. Nah, itu wajib ya sifatnya ya. Baik, yang kedua adalah menurut jenis usaha perasuransian ya. Menurut usaha perasuransian, usaha yang pertama adalah kita lihat ada asuransi namanya asuransi umum ataupun kerugian. Terus asuransi kerugian ini mengcover apa aja, Pak? Nah, asuransi kerugian ini dia mengcover namanya juga sifatnya mengganti kerugian ya yang ditimbulkan. Contoh misalnya mobil, ya, mobil terjadi risiko kecelakaan hancur, maka nggak perlu repot-repot beli mobil baru, ya, cukup perusahaan asuransi yang menggantinya. Nah, seperti itu. Terus kalau rumah kebakaran ya nggak perlu repot-repot lagi untuk membangun rumah dengan duit pribadi, ya cukup asuransi yang membayar kerugian yang ditimbulkan pada saat terjadi kebakaran. Ya, terus asuransi jiwa ini cakupannya apa? Nah, asuransi jiwa ini cakupannya ya seperti meninggal dunia ya, proteksi jiwa ya untuk meninggal dunia ataupun kesehatan ya, proteksi atau perlindungan kesehatan, pensiun ya, persiapan pensiun, dan juga untuk adanya bonus untuk investasi ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah cakupan asuransi jiwa. Terus reasuransi apa, Pak? Nah, juga namanya reas ya. Reasuransi ini mengasuransikan kembali ya. Nah, contoh misalnya yang dialami oleh perusahaan-perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi juga diasuransikan kembali, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan terus usaha penunjangnya apa? Nah, sini usaha penunjangnya seperti pialang ataupun broker asuransi. Nah, di sini adalah pihak yang menghubungkan antara perusahaan asuransi dan juga nasabah asuransi tersebut, teman-teman ya. Nah, terus pialang reasuransi sama ya, menghubungkan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan asuransi jika dia menjadi nasabahnya asuransi. Terus penilai kerugian asuransi. Nah, ini orang yang paling penting nih. Penilai ini kerugian asuransi, mereka bisa sangat penting ya posisinya, karena dia akan mengecek sejauh mana dampak kerugian yang ditimbulkan oleh si peserta asuransi tersebut ya. Terus konsultan aktuaria ini berdasarkan dari sesuai dengan iuran yang dibayar ya, yang dikenakan ya oleh seluruh peserta ya. Contoh misalnya kalau mobil ya sudah jelas ketentuan OJK kan 3% dari nilai jual mobilnya ya. Kalau mobil baru 100 juta, kalau 3% berarti iurannya 3 juta per tahun. Nah, itu dari aktuaria ya. Terus agen asuransi apa, Pak? Nah, agen asuransi ini adalah seseorang ya ataupun badan hukum yang sifatnya mereka mengedukasi asuransi ya, dan mereka mempromosikan program-program asuransi atas nama perusahaannya. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, untuk sesi ini ya, asuransi ini saya buka tanya jawab ya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan ya. Kita akan diskusi terkait dengan asuransi ya. Baik. Sepertinya di kolom chat udah ada yang bertanya nih. Pak, saya ingin bertanya dari mana penyedia jasa asuransi? Ini siapa nih? Rama Fadila Darussalam, manajemen 19D.
Pak, izin bertanya dari mana para penyedia asuransi mendapatkan keuntungan, sedangkan tidak jarang biaya yang harus mereka tanggung itu sangat besar, sedangkan iurannya biaya rata-rata setiap nasabah itu relatif kecil. Bagus sekali. Kenapa sih Putu? Kok hilang? Dana tadi dikelola oleh si perusahaan ya. Baik. Dana tadi dikelola oleh perusahaan asuransi ya. Nah, terus dari mana keuntungannya Pak? Sedangkan iurannya kan kecil-kecil ya. Pertanyaan si Darmawan tadi kan seperti itu. Ya tentu dari dana yang dikelola tadi ya, prinsipnya sama dengan bank. Dana yang dikelola tadi mereka meletakkan dana-dana tersebut di item-item investasi ya, dan bekerja sama manajer atau investasi atau fund manager. Nah, fund manager inilah yang membantu perusahaan asuransi mengolah dananya masyarakat tadi ya. Diletakkan di mana Pak? Ya contoh misalnya di pasar uang ya. Ya, apa itu pasar uang ya? Tabungan, giro, deposito, ya. Terus ada obligasi. Yang kedua adalah di pasar modal, ya saham, ya. Terus yang ketiga adalah dana campuran. Apa itu Pak? Ya, dana campuran itu seperti reksadana, ya. Nah, itu manajer investasi meletakkan jika posisinya lebih tinggi, maka mereka akan mengambil dana tabungan dipindahkan ke reksadana seperti itu. Nanti keuntungan yang diambil, yang diperoleh itulah, ya, yang dikategorikan sebagai pendapatan ya, pendapatan perusahaan asuransi di luar dari kesepakatan yang telah diterima ya. Contoh misalnya ketentuan yang dialami oleh bank nih, bunga yang diberikan kan 4% ya, didapat dari hasil pengembangan investasinya itu 10%, maka yang di 4%-nya diberikan kepada peserta, yang 6%-nya menjadi keuntungan bank. Nah, di asuransi juga demikian sama ya teman-teman, seperti itu. Itu pendapatan yang diperoleh dari perusahaan asuransi. Pak, kalau seandainya nasabah itu memiliki tabungan dalam bentuk investasi, ya, proteksi investasi, ada nilai investasinya, itu sama ya teman-teman. Yang namanya nilai investasi itu dia berfluktuasi, kadang turun, kadang naik sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Bagus banget pertanyaannya dari si Darmawan tadi ya. Oke. Baik, karena tadi saya ada gangguan sinyal, saya tadi oke, udah ada yang bertanya nih. Si Nadia ya, dari Nadia Farika. Baik, Nadia bertanya, Pak, sekarang kan ramai nih berita tentang penipuan asuransi. Kalau kita melaporkan tersebut ke pihak berwajib, apakah uang kita kembali 100% atau tidak, Pak? Wow, bagus banget pertanyaannya dari Nadia. Baik, saya akan jawab ya. Sebenarnya ya, ini lagi-lagi kembali ke masyarakat ya. Kita pada saat ya ingin mengikuti program asuransi, kita harus mengecek terlebih dahulu ya kualitas atau performance dari perusahaan tersebut. Ya, apakah dia perusahaan tersebut secara finansial itu kekuatannya bagus atau tidak ya. Nah, kenapa seperti itu? Banyak kejadian yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang terkait dengan hal penipuan nih ya, terkait penipuan dulu nih. Sebenarnya sih banyak ya cerita asuransi, bukan hanya dibilang asuransi penipu dan segala macam. Kenapa? Karena udah jelas poin-poin itu dibunyikan di polis asuransi. Nah, pada saat ya si agen asuransi mengajak masyarakat itu bergabung, mereka sebenarnya banyak terlibat dalam hal misalnya pertemanan ya, karena nggak enak jadi makanya ngambil sama temannya tadi yang agen asuransi tadi. Nah itu, nah setelah polisnya terbit, mereka tidak membaca ya klausul-klausul atau pasal-pasal apa yang ada di perusahaan asuransi. Jadi terjadi misalnya ya perusahaan itu terjadi resiko nih sama si nasabah, mereka langsung mengajukan klaim. Nah klaimnya itu ditolak, ternyata pada saat mereka ikut asuransi itu tidak sesuai dengan janji-janji manis oknum dari agen asuransi tersebut. Nah itu banyak terjadi kasus ya teman-teman. Sebenarnya dalam hal ini perusahaan asuransi tidak disalahkan ya. Kenapa? Karena klausul itu kontrak di polis itu kan udah ditandatangani oleh si nasabah. Nah sedangkan bagaimana Pak hubungannya dengan agen asuransi ya? Kalau yang bertanggung jawab sih sebenarnya agen asuransinya. Dia menceritakan ya, kalau bisa nanti teman-teman ya pada saat mau beli ambil program asuransi baca klausul-klausul yang bila perlu
kalau saya ya sarankan, saya jadilah nasabah yang banyak bertanya ya, apa aja sih yang saya dapatkan, keuntungannya begini, kalau terjadi risiko ini itu apa sih yang terjadi, itu saya banyak bertanya sampai itu kewalahan itu agen asuransi. Kenapa? Karena ini akan kita bawa ini sampai dengan di masa yang akan datang ya. Jadi artinya kalau kita memiliki polis asuransi, saya seperti itu ya. Jangan sampai kita iya-iyain aja gara-gara teman, misalnya teman itu agen asuransi, kita beli sama teman karena nggak enak atau itu enggak ya, dalam istilah seperti itu malah itu menjerumuskan kita nanti kondisinya seperti itu tadi ya, asuransi penipu lah, yang inilah kita lapor nanti dia balik atau enggak Pak. Ya, kalau pertanyaan duitnya balik atau enggak, tentunya kalau udah sesuai dengan kesepakatan yang ada di kontrak, kalau tidak ada nilai tunainya, tentunya tidak kembali ya, seperti itu. Duit yang telah disetor pun tidak kembali. Nah, ini contoh polis-polis yang sifatnya hangus ya, teman-teman. Kalau polis yang sifatnya hangus itu dia sama ya, tidak ada bonus investasinya, maka angus juga, sama seperti BPJS Kesehatan ya teman-teman. Jangan berharap teman-teman BPJS Kesehatan itu akan mendapatkan asuransi jiwa. Yang namanya BPJS Kesehatan itu hanya untuk mengcover sakit aja ya. Terus iurannya kalau kalau kita nggak sakit-sakit, kita nggak klaim, duitnya balik nggak? Ya tentu tidak. Ya sama seperti itu ya. Jadi kita harus lebih cermat jika ingin menggunakan atau ikuti program asuransi. Pak, asuransi itu bagus sebenarnya atau enggak Pak? Ya kalau dipikir asuransi itu kita penting ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang penting? Di negara maju aja seperti di Singapura. Singapura itu 80% mayoritas penduduknya itu memiliki asuransi. Dan mereka udah sadar asuransi. Dan malah masyarakat Singapura itu mereka mendatangi kantor asuransi sendiri ya. Beda dengan di Indonesia yang masih masyarakatnya 250 juta, kepemilikan asuransi itu hanya baru 2% teman-teman ya. Jadi sangat kecil banget ya. 2% dari 250 juta. Jadi kesadaran itu sangat jauh ya dibandingkan di negara-negara maju ya, seperti itu. Baik. Cukup menjawab ya. Siapa nih pertanyaan ini dari ya Ngakan Putu Dewa. Pak bertanya, pengamatan saya mengamati pasien yang sakit menggunakan BPJS Pak. Pertanyaan saya adalah kenapa pasien BPJS itu dikesampingkan daripada pasien umum padahal keadaan kritis. Oke. Kenapa sampai demikian Pak? Baik ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu leasing sewa guna usaha ya. Teman-teman pasti udah familiar nih dengan kata leasing ya. Baik, pengertian leasing itu apa? Berdasarkan dari keputusan Menteri Keuangan atau KMK yang nomor 1169 tahun 1991, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal ya, baik secara guna usaha dengan hak opsinya maupun sewa guna usaha tanpa hak opsinya ya, untuk digunakan oleh lisi ya selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, lisi ini siapa? Nanti kita akan bahas ya, lisi itu apa, lessor itu apa ya. Kita akan bahas detail di materi ini. Ya. Baik. Nah, dalam setiap transaksi leasing, teman-teman, ada 3 pihak utama yang terlibat, ya. Yang pertama adalah lessor, ya. Siapa itu lessor? Lessor ini adalah perusahaan leasing, ya, atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang, ya, ya. Nanti kita akan bahas contohnya apa, ya. Terus leasing ini siapa? Leasing ini adalah perusahaan atau pemakai barang, ya, yang memiliki opsi pada akhir perjanjian. Artinya barang itu menjadi miliknya si lisi ya setelah dia melunasi kreditnya atau pinjamannya di leasing tersebut. Nah, seperti itu lisi ya. Dan ini bisa orang ya, bukan perusahaan aja, ini orang juga bisa ya. Terus supplier apa? Supplier ini adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan supplier ini di leasing ya, seperti apa. Baik, kita lanjut. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing, setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak ya yang berkepentingan, yaitu lessor, lisi, supplier, dan bank ya atau kreditor ya. Baik.
Nah, ini contoh penggolongan perusahaan leasing ya. Dari yang pertama adalah independent leasing company ya. Nah, independent leasing company ini yaitu mewakili sebagian besar dari industri leasing ya teman-teman ya. Jadi perusahaan ini tipenya adalah berdiri sendiri ya, istilahnya independen ya, independen dari supplier yang dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang nih. Nah di sini sesuai dengan alur teman-teman boleh lihat di sini, di mana supplier ya dia ini membeli barang ya kepada lessor ya, lessor individu independen ya. Investor independen ini dia sebagai penyedia atau pembiayaannya seperti itu ya. Nah, lessor mengadakan kontrak ini ya. Lessor independen ini atau perusahaan pembiayaan tadi dia mengadakan kontrak dengan lessor lain. Nah, jadi artinya dia mengikat dalam suatu kontrak yang artinya si supplier ini dia akan membayar angsurannya itu kepada lessor. Nah, bayar angsuran. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu barangnya dikasih ke supplier dan juga di sini dia melakukan pembayaran ke supplier ya. Contoh misalnya perusahaan barang lah, perusahaan atau individu dia akan membayar perusahaan pembiayaan ini membayar lunas ke supplier. Nah, seperti itu ya. Nanti dari sini lessornya mengangsur nih. Sebenarnya lese ini ya. Sorry, ini salah ketik. Ini sebenarnya lese. Lese ini adalah pihak yang menggunakan jasa pembiayaan tadi ya, baik badan ataupun individu. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini independen contohnya. Terus broker. Nah, kalau contohnya broker ini seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi broker ini ya teman-teman, dia ini adalah fungsinya mempertemukan antara perusahaan pembiayaan ya dengan pihak yang membutuhkan barang ya, apakah itu dia perusahaan ataupun individu atau perorangan. Nah, seperti itu ya. Itu broker. Oke, saya tadi kelewat satu ya. Oke, yang kedua nih, sorry saya melompat. Ini captive ya, captive lessor. Nah, captive lessor ini tercipta apabila supplier atau produsen dia mendirikan perusahaan leasing sendiri. Nah, ini supplier ini dia mendirikan perusahaan pembiayaan. Contohnya yang lebih cukup dikenal apa Pak? Contohnya begini. Kita tahu bahwa motor Honda ya, teman-teman sepakat nih punya motor Honda ya pasti ya, yang terkenal aja nih kita bahas. Motor Honda itu diproduksi oleh Astra Honda Motor. Oke. Nah, bagi masyarakat ya karena kemampuannya terbatas untuk memiliki motor tersebut, mereka menggunakan jasa leasing ya untuk kemudahan yang bisa didapatkan dengan cara angsuran. Tentunya perusahaan supplier tadi ya, Astra Honda Motor tadi, dia tidak repot-repot lagi untuk mencari perusahaan pembiayaan lain, yaitu cukup menggunakan perusahaan yang ada di perusahaannya dia, ya ataupun bagian dari grupnya dia. Contohnya apa? Contohnya AVF, ya. Nah AVF itu teman-teman perlu diketahui itu adalah bagian dari Astra Group, ya. Sama seperti Astra Honda Motor tadi, mereka bagian dari grup, ya. Jadi duitnya nggak kemana-mana di situ aja. Nah itu namanya captive lessor, ya. Oke. Nah, sini sama contohnya tadi ya, individu atau perusahaan tadi yang ingin memiliki barang tadi ya, dia menghubungi lessor ataupun perusahaan pembiayaan. Nah, terus setelah itu perusahaan pembiayaan tadi, lessor subsidiary, dia mengkontak ya perusahaan induk atau perusahaan supplier atau pabrik ya, seperti itu. Untuk memesan sejumlah barang, contoh misalnya motor ya. Karena dokumennya telah dipenuhi, maka si lese ini sebenarnya lese ya teman-teman ya, lese dia akan membayar angsuran ya setelah menandatangani kontrak ya. Nah, setelah dicek dokumennya lengkap, disetujui, maka si lessor ini dia membayar barang tadi kepada si perusahaan induk tadi berupa motornya tadi lunas ya. Maka motornya datang nih ke lessor ya. Nah, lessor menyerahkan motornya kepada si lese. Nah, seperti itu. Nah, tugas lese adalah membayar
angsuran karena motornya udah dibayar lunas nih. Jadi perusahaan tadi aman ya, seperti itu ya. Baik. Ini tadi kita bahas. Lanjut mekanisme ya transaksi leasing. Nah, pada prinsipnya leasing merupakan industri multidisiplin, teman-teman, ya, antara lain di bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Jadi, teman-teman perlu diketahui kalimat ini memang betul adanya, ya, apabila kita terlambat aja yang melakukan pembayaran, ya, di leasing tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi, ya. Apa itu sanksinya, Pak? Sanksinya berupa denda, ya, ataupun denda keterlambatan, terus ada bunga yang ditambahkan ya karena bunganya tetap berjalan ya sampai dengan jatuh tempo pembayarannya berikutnya atau sampai dengan dilunasi. Jadi artinya ini benar-benar luar biasa ya. Nah, ini sangat tertib apalagi untuk pajaknya ya. Jadi artinya mereka ini sangat disiplin ya. Nah, terus nanti kita akan bahas bedanya apa sih Pak leasing sama pembiayaan lainnya yang terakhir kita bahas ya. Nah, di sini udah jelas bahwa leasing dan lessor, leasing dan lessor ini mereka memiliki kontrak ya. Nah, kontrak ini sifatnya mengikat ya, dan secara hukum itu sah ya. Jadi artinya jika melanggar dari ketentuan kontrak tersebut, maka pihak lessor atau pembiaya tadi berhak untuk menarik barang yang telah dipakai. Misalnya angsurannya macet nih, maka pihak leasing itu berhak untuk mengambil ya, menarik barangnya tadi. Ya, contohnya seperti itu. Dari sisi disiplin ya, seperti itu sesuai dengan kontrak. Ya. Terus teknik pembiayaan leasing. Nah, kita lihat di sini yaitu ada dua kategori. Yang pertama finance leasing ya, yang kedua adalah teman-teman. Oke, sebelumnya kelihatan ya teman-teman ya gambarnya ya. Oke, baik. Yang pertama adalah pembayarannya secara finance leasing. Yang kedua adalah operating leasing ya. Nah, kita akan bahas sesuai dengan gambar ini aja dulu teman-teman ya. Perhatikan alur berikut ini ya. Yang pertama leasing ya. Leasing ini menghubungi supplier ya untuk pemilihan jenis barang ya. Contoh misalnya teman-teman lah datang ke MBK, ke toko elektronik ya. Di sana ngelihat ada handphone ya kan, ataupun barang elektronik, televisi yang baru ya. Itu tempat suppliernya nih atau barang tersebut ya. Baik, setelah itu yang kedua kita lihat di sini ya. Yang kedua, leasing melakukan negosiasi ya, ataupun orang yang membutuhkan barang tadi melakukan negosiasi dengan lessor ya. Nah, oke, dari supplier tadi ngomong nih, ya udah Mbak, kalau untuk kredit bisa menghubungi misalnya Adira ya, Adira ataupun Kredit Plus yang ada di tempat supplier tadi ya, di toko tadi misalnya seperti itu. Nah, oke, si leasing nomor 2 ini dia menghubungi si lessor atau perusahaan pembiayaan tadi ya, mengenai kebutuhannya apa dan ketentuannya apa sehingga dia bisa mendapatkan dengan cara mencicil mendapatkan barang tersebut ya. Nah, yang ketiga, si lessor ini dia mengirimkan letter of offer ya. Jadi artinya mengirimkan penawaran nih. Perusahaan pembiayaan ini mengirimkan penawaran ke leasing ya, beserta angsurannya nih, jadwal angsurannya sekian. Contoh misalnya kalau barang yang dibeli televisi 3 juta ya, angsurannya berapa sih? Berapa kali bayar sih? Nah, seperti itu nanti ada di offering tuh ya, di surat penawaran. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keempat ini jika disetujui oleh si leasing atau pihak yang membutuhkan barang tadi, maka mereka akan melakukan akad ya, tanda tangan nih ya, persetujuan bahwa dia menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh si lessor atau perusahaan pembiayaan ya, nomor 4. Oke, tanda tangan mereka kesepakatan. Nah, oke. Yang kelima teman-teman lihat di sini. Yang kelima, pengiriman order kepada supplier. Nah, jadi artinya si lessor ini dia membuat surat ya, permintaan nih, order barang kepada si
supplier atau si toko tadi, ya tempat beli televisi tadi. Nah, seperti itu, ya. Apabila telah disetujui, ya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, yang keenam lihat di sini. Nah, si toko tadi, ya, dia mengirim nih, supplier tadi mengirimkan barang kepada si leasing, ya, karena udah disetujui nih oleh si lessor, ya, artinya si lessor tadi udah bayar nih ke supplier, ya, atau istilah minimal dia setuju dulu deh sebelum melakukan pembayaran, maka barang dikirim ke si lessee, ya, atau si orang yang membutuhkan barang tadi, atau si konsumen tadi lah, ya, kalimatnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 7, ya. Nah, nomor 7 ini si supplier atau si toko tadi, dia menyerahkan dokumen, ya, kepada si lessor atau perusahaan pembiayaan tadi beserta fakturnya, ya, bukti-bukti tanda terima barangnya, ya, yang diterima oleh si yang udah diserahkan kepada si lessee, ya, atau si konsumen tadi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu si lessor, lihat nomor 8. Perusahaan pembiayaan akan membayar, ya, sejumlah dana yang ditentukan kepada si supplier tadi, si toko tadi, ya. Nah, jadi artinya si lessor ini, perusahaan pembiayaan tadi, membayar lunas, ya, barang yang dikreditkan oleh si konsumen tadi, si lessee tadi. Nah, setelah itu 9 lihat teman-teman. Nah, 9, maka si konsumen tadi atau si lessee dia membayar angsuran, ya, kepada perusahaan pembiayaan. Nah, itu seperti itu contoh alurnya, ya, teman-teman, ya. Yang selama ini teman-teman tidak tahu, ya, tentang alur perusahaan leasing itu seperti apa. Nah, seperti inilah alurnya, simple banget, ya. Oke, kita lanjut. Terus perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya apa, Pak? Nah, kita lihat di sini. Pertama dari sisi jenis barang, ya. Kalau dari sisi leasing, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank, ya, kita lihat teman-teman, ya. Jenis barang, bahwa untuk leasing ini bisa barang yang bergerak dan bisa barang yang tidak bergerak. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau sewa beli, ya, sewa beli ini tentunya barang yang bergerak, ya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak mau ribet, ya, dengan barang. Karena apa? Karena sifatnya barang yang barang bergerak itu, dia namanya barang pasti ada nilai ekonomisnya, ya, sifatnya menurun, ya, nilainya menurun, ya. Terus kalau sewa menyewa ini bisa bergerak tapi dengan pemeliharaan. Nah, contohnya apa, Pak, yang bergerak dengan pemeliharaan? Nah, menjadi kesewa, contoh rental mobil, ya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu tidak pernah mereka itu memiliki mobil atau kendaraan dinas milik perusahaannya sendiri. Rata-rata semua perusahaan itu mereka sewa, ya, teman-teman. Kenapa kok bisa sewa, Pak, perusahaan-perusahaan itu? Ya, karena mereka nggak mau ribet, ya, pemeliharaannya, terus macam-macam, ya, terkait dengan kendaraan tersebut, yaitu biayanya sangat luar biasa, ya. Nah, makanya lebih enak mereka sewa, apalagi beserta sopirnya, drivernya, seperti itu, ya. Ini kalau sewa menyewa. Terus kredit bank ini semua jenis investasi, ya, mau kendaraan bergerak, maupun barang bergerak maupun tidak bergerak itu bisa diterima, yang sifatnya mereka itu untuk membuat usaha, ya, untuk menguntungkan, ada nilai investasinya. Nah, itu bisa dilakukan kredit bank, ya, kredit di bank. Nah, yang kedua, ini penyewa nih, ya. Dari sisi penyewa, ya, di leasing ini dia bisa perusahaan dan juga bisa perorangan, ya. Rata-rata sih semua sama, ya, sewa beli juga, terus sewa menyewa juga, ya, dan juga kredit bank juga. Nah, bentuk perusahaannya apa itu, Pak, bedanya? Nah, kalau leasing ini badan hukum, ya, teman-teman. Nah, kalau sewa beli, ya, ini dia supplier, distributor, ya, teman-teman, ya. Sama sewa menyewa ini bisa supplier atau distributor. Nah, tentu kredit bank ini tentu dia bentuk perusahaannya pasti bank, ya, seperti itu, ya. Terus jangka waktunya leasing gimana, Pak? Nah, jangka waktu leasing ini, teman-teman, ini menengah, ya. Leasing itu dia maksimal sampai dengan 60 bulan, ya. Menengah itu dalam arti ada yang sampai dengan 3 bulan atau 3 tahun atau 36 bulan, itu jangka waktunya menengah. Nah, kalau sewa beli, nah, namanya toko supplier ini jangka pendek, ya, teman-teman. Mereka bisa maksimal itu 12 bulan,
ya itu jangka pendek. Nah, kalau sewa ini apa? Gimana Pak? Nah, sewa ini bisa 12 bulan atau semesteran ya, atau 6 bulanan. Tengah ini adalah 6 bulanan, teman-teman. Nah, kalau di kredit di bank itu bebas, mau jangka waktunya berapa aja. Rata-rata sih kalau untuk kredit pemilikan rumah ya bisa, atau kendaraan tuh bisa maksimal apa ya? Bisa 10 tahun atau macam-macam ya, tergantung kesepakatan bank ya. Terus dari sisi biaya bedanya apa Pak? Kalau di leasing ini biayanya 100% ya teman-teman. Ya biaya administrasi yang dikenakan itu 100%. Contoh misalnya biayanya 35.000 ya 35.000. Terus sewa beli ya di toko ini dia bisa mengenakan 80% ya. Terus kalau sewa menyewa ini biasanya lebih rendah. Karena apa? Karena dari sisi ini mereka udah sepaket ya. Misalnya rental mobil udah sama sopir, jadi artinya setiap bulan dia harus mintor dana sekian. Itu biasanya lebih murah ya, lebih rendah. Nah, kredit di bank sama biaya administrasinya 80%. Terus biaya bunganya gimana Pak? Nah, biaya bunga kalau di leasing ini udah dikenakan bunga, tambah lagi ada margin ya. Nah, margin yang dikenakan kepada si konsumen tadi. Nah, seperti itu. Nah, sewa beli, nah tentunya tinggi ya. Kalau perusahaan sewa beli tadi, contohnya seperti supplier ya. Nah, itu mereka mengenakan dengan biaya bunga yang tinggi juga ya, karena jangka waktunya pendek. Kalau jangka waktunya pendek, teman-teman, itu rata-rata angsurannya tinggi ya, seperti itu ya. Nah, kalau jangka waktunya panjang itu agak lebih rendah ya. Oke, bunga yang dikenakan. Terus sewa menyewa lebih ya, ada bunga sama dengan margin ya. Nah, jadi sewa menyewa ini udah otomatis sudah dikenakan sepaket di sana. Nah, kalau di bank gimana Pak? Kalau di bank ini mereka berdasarkan ketentuan bunga yang berlaku ya. Bunga kredit ya, suku bunga kredit yang berlaku di bank tersebut, atau sebenarnya kalau bicara tentang bunga itu interest ya, kalau di bank itu namanya interest ya, interest rate ya. Nah, terus di akhir kontrak gimana barangnya? Nah, di akhir kontrak di akhir kontrak ya, maka jika angsurannya telah selesai ya, biasanya perusahaan itu akan barang pasti milik si lese ya, ataupun orang yang menggunakan jasa leasing tadi ya, jasa leasing tadi. Jadi barangnya udah otomatis milik dia, terus si konsumen tadi, dan perusahaan leasing tadi akan menghubungi lagi kepada pihak si leasing tadi, karena dia dilihat lancar bayarnya, ya kan, tertib, ya kan, tepat waktu. Mereka ini lagi apa namanya, mengajak lagi nih untuk opsinya, untuk apakah ingin top up, menambahkan lagi dan segala macamnya, itu di akhir kontrak ya. Apakah untuk stop? Nah, itu bisa tergantung dari si konsumen tadi ya. Nah, kalau sewa beli gimana Pak? Nah, tentu barang otomatis menjadi milik penyewa ya, karena dia mengambil dari supplier tadi ya. Nah, terus kalau sewa menyewa atau rental nih gimana Pak? Nah, kalau rental tadi udah otomatis jika kontraknya berakhir ya, maka barang tadi tetap milik si pemiliknya ya, si pemilik mobil tadi ya. Contoh misalnya rumah juga, sewa rumah misalnya ya, kontraknya setahun ya, pada saat selesai kontrak ya tentu barangnya menjadi milik si pemilik rumah lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di bank gimana? Nah, kalau dia kreditnya udah lunas, maka jaminannya akan kembali kepada si nasabahnya. Nah, seperti kalau dia memakai agunan atau jaminan, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan ya tentunya ada beberapa kelebihan ya dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Contohnya apa? Contoh misalnya pembiayaannya penuh. Jadi artinya pada saat kita membutuhkan barang tersebut dengan kemampuan terbatas, maka akan dibayar full ya kepada si supplier tadi ya. Tentu si supplier akan mendapatkan sejumlah dana dari perusahaan pembiayaan. Tinggal si konsumen tadi membayar angsurannya ke perusahaan pembiayaan atau si lessor tadi. Yang kedua lebih fleksibel ya, nggak pakai ribet ya. Jadi artinya bagi yang udah sesuai dengan ketentuannya, bagi konsumen yang ingin apa namanya ambil angsuran ya, kredit di Adira misalnya, atau di APF, Home Finance, atau Kredit Plus ya, cukup dengan KTP aja misalnya udah dapat tuh barang ya. Contoh misalnya seperti itu. Yang ketiga sumber pembiayaan alternatif. Nah, selain dari bank tadi itu bisa ya sebagai alternatif lain to leasing. Nah, yang berikutnya adalah off balance sheet ya. Off balance sheet ini lebih ditekankan ya kepada
tidak adanya keharusan ya, tidak adanya keharusan perusahaan leasing itu untuk mencantumkan transaksi ya dalam neraca ya kepada si leasing ya ataupun konsumennya ya, karena dia nggak punya hak, itu namanya off balance sheet ya. Misalnya transaksinya udah udah berapa lama ya, itu biasanya dari sisi konsumen sendiri ya, dan perusahaan pembiayaan itu hanya mengingatkan saja ya pembayarannya. Yang kelima, arus dana. Nah, arus dana di sini artinya di sini mempunyai keluasan ya konsumen itu untuk mengatur sesuai dengan kemampuannya ya, dan biasanya perusahaan pembiayaan itu akan mengecek ya apakah dari slip gajinya sesuai dengan kemampuannya dia ya. Oke. Terus inflasi udah otomatis, namanya juga barang ya teman-teman, suatu saat nanti akan terjadi inflasi atau turun naiknya harga barang, itu udah diprediksi semuanya ya. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Nah, semakin lama kita tahu bahwa teknologi cepat sekali ya berkembang teman-teman. Handphone aja yang teman-teman beli sekarang, contoh misalnya yang terbaru Oppo Reno 4 misalnya, besok udah ada Oppo Reno 7 ataupun 10 ya, seperti itu, ataupun Vivo X50 misalnya sekarang ini lagi tren ya, tahu-tahu besok udah ada Vivo X100 misalnya. Nah, itu kita nggak tahu, itu cepat sekali ya akibat kemajuan teknologi. Sumber pelunasan kewajiban ya, artinya di sini udah jelas sumber pelunasan kewajiban ini sesuai dengan yang tertera di perjanjian ya teman-teman. Jadi batasannya itu sesuai kesepakatan, mau oleh 12 bulan ya udah 12 bulan ya lunas, seperti itu. Nah, 9, kapitalisasi biaya. Kapitalisasi biaya ini ya sesuai dengan harga yang diperoleh ya. Teman-teman jangan harap kalau harga yang diperoleh, misalnya Honda Beat terbaru itu cashnya 17 juta. Ini contoh ya. Honda Beat terbaru cashnya 17 juta nih. Ya, tapi pada saat teman-teman melunasi ya angsurannya dengan cara mencicil kepemilikan, maka nilai yang akan diperoleh, contoh misalnya angsurannya 3 tahun nih. Ya. 3 tahun kemudian nilai yang tertera itu tidak 17 juta lagi. Nah, seperti itu kapitalisasi biaya. Terus resiko keusangan juga sama ya, nilai barang akan menurun ya. Dan adanya kemudian penyusutan anggaran, biaya pembiayaan proyek skala besar, dan meningkatkan debt capacity. Jadi artinya banyak nasabah yang bisa dibantu ya dari pembiayaan leasing. Baik, teman-teman. Saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ternyata ada yang bertanya di sini ya terkait dengan materi. Oke, pertanyaannya masih seputar asuransi, boleh ya. Pratiwi ya, Pratiwi di sini bertanya, Pak, bila karyawan telah memiliki polis perawatan rumah sakit di Manulife ya atau di perusahaan asuransi lain, kemudian perusahaan itu mengikut sertakan program rumah sakit ya, karyawan dalam program rumah sakit, apakah karyawan tersebut akan mendapatkan penggantian kedua polis? Baik, ya, pertanyaan bagus ya dari Pratiwi. Saya jawab, Pratiwi. Biasanya ya perusahaan asuransi mereka itu selektif ya terkait dengan pembiayaan rumah sakit ya yang dilakukan oleh asuransi. Kenapa seperti itu sangat selektif ya? Apabila si nasabah dia memiliki 2 polis asuransi nih, sama-sama bisa mengcover perawatan di rumah sakit ya. Saya ambil contoh aja lah, selain Manulife ya nasabahnya diikut sertakan juga BPJS Kesehatan misalnya ya. Nah, BPJS Kesehatan itu kan wajib ya dimiliki oleh seluruh karyawan ya sesuai dengan undang-undang. Nah, sedangkan si karyawan tadi juga memiliki polis asuransi, contohnya Manulife nih, yang mengcover perawatan rumah sakit. Nah, kita cek, biasanya perusahaan asuransi akan mengecek apakah nasabah tersebut sudah dibayar oleh BPJS Kesehatan, ya, atau salah satunya nih, atau apakah si nasabah tadi menggunakan Manulife ya untuk perawatan rumah sakitnya. Karena dinilai dari sisi limitnya yang bagus itu adalah Manulife nih, BPJS Kesehatan tentu dapatnya cuma kelas 3 misalnya. Tentu yang dipakai oleh si karyawan karena dia
bagus posisinya, maka dapat limit yang bagus untuk asuransi Manulife nih, di kamarnya PIP misalnya. Nah, terus bagaimana Pak dengan BPJS-nya? Apakah dia bisa double claim? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena udah dibayar si Manulife. Baik, biasanya jika si nasabah itu telah memilih salah satu ya yang tertera di polis misalnya, kita baca dulu nih isi polisnya, apakah dia bisa double claim. Jika ada keterangan double claim itu bisa dilakukan. Ya, jadi artinya dia klaim ke BPJS nih untuk membayar sakitnya dia. Ya, kita cek di BPJS ada nggak seperti itu, dan saya rasa tidak. Ya, apabila udah diklaim oleh perusahaan Manulife ya dan diterima oleh Manulife, maka dokumen kwitansi asli, dokumen asli ya perawatan selama rumah sakit tentu haknya sepenuhnya milik Manulife. Terus bagaimana Pak si BPJS bisa minta kopian? Tidak pernah bisa ya. Rata-rata BPJS kesehatan itu mereka minta dokumen asli ya baru bisa diproses. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Jadi harus salah satu. Terus bagaimana Pak kalau sifat polisnya itu santunan? Nah, itu beda cerita. Contoh, dia memiliki polis Manulife ya, sedangkan dia punya BPJS kesehatan juga. Nah, ya, pada saat dia sakit di rumah sakit rekanan Manulife itu dia tidak punya nih jaringannya di daerah ya. Jadi mau tak mau si nasabah tadi dia sakit dirawat di rumah sakit pakai BPJS kesehatan ya. Nah, terus bagaimana? Ya tentu jika dia ingin klaim ya, jika pembayarannya dilakukan oleh BPJS kesehatan, murni semua kwitansi asli kan dimiliki oleh BPJS kesehatan ya. Nah, dia cek di polis ya. Di polis Manulife-nya ada sifatnya santunan nggak? Jika sifatnya ada santunan, maka akan dibayarkan ya klaimnya tersebut oleh si Manulife, asuransi Manulife. Contoh misalnya santunan harian kamar ya, kalau kamar itu kelas 3 ya berapa lah ya kan, kalau kelas 1 kan palingnya 300.000, nah, PIP palingnya 700 sampai 1 juta per malam seperti itu. Nah, itu santunan itu aja yang dibayarkan oleh si perusahaan Manulife. Contohnya seperti itu. Ini pertanyaan ini bagus banget ya. Itu berdasarkan dari pengalaman ya teman-teman ya yang saya alami ya terkait dengan asuransi ini ya, seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Muhammad. Pak, saya bertanya, saya Muhammad Rinaldi, akuntansi 19A, jika ada orang yang melakukan jual beli namun barang masih di leasing, itu maksudnya bagaimana dan biasanya proses jual belinya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, jadi orang dia jual beli ya, ada orang yang melakukan jual beli namun barangnya masih di leasing ya. Nah, ini pertanyaannya lebih detail lagi nggak? Saya tanyakan nih, apakah dia udah membayar angsuran belum ya? Kalau dia belum membayar angsuran, maka sebenarnya apakah dia udah menandatangani kontrak atau perjanjian dengan pihak leasing belum? Nah, seperti itu. Artinya jika dia belum menandatangani kontrak dengan leasing, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar. Maka barangnya kan tetap di leasing. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tidak ada hal yang dirugikan menurut saya seperti itu ya. Oke. Baik, teman-teman. Oke, cukup menjawab ya si Muhammad Rinaldi ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh silakan, masih ada waktu kita teman-teman ya. Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup sekian ya, kita cukupkan kelas kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya doakan bagi teman-teman yang ikut kelas ini semuanya diberikan kesehatan ya, lahir dan batin ya. Apabila kita yang teman-teman yang masih sakit ya, saya doakan semoga cepat sembuh. Bagi yang belum berkesempatan mengikuti pembelajaran online ini, nanti silakan tonton YouTube-nya ya, di YouTube yang telah di link channel yang telah saya siapkan ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.